Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat pagi keluarga SIP dimanapun Anda berada. Senang sekali di hari ini sahabat Siranda Ucial Naziha bisa kembali hadir yang menemani Anda. Tentunya dalam spesial program kita SIP Talk ya, untuk edisi kali ini di 29 November 2022. Tentunya kita akan bersama Dharma Wanita Risalah dari Klinik Risalah Medika ya untuk hari ini ya. Dan bersama Uci di studio sudah hadir narasumber kita, ada Dr. Zirda Khairiani. Kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Dr. Zirda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih imut ya? Angkatan nih. Apa kabar, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Untuk kegiatannya gimana di Arisalah? Di Ya, klinik gitu Kak, sama-sama Kak Rizka. Oh ke pasien, iya, temennya tiap hari ya. Pasien ya. Berarti Senin sampai Sabtu stay di Arisalah ya? Iya, masuk di Arisalah. Kalau minggunya? Minggunya di rumah. Di rumah ya, menikmati waktu bersama keluarga pastinya ya. Dan hari ini keluarga sih bersama Dr. Zirda kita akan berbicara mengenal bom waktu dalam tubuh. Nah, ternyata ada loh ya, bom waktu dalam tubuh. Kira-kira kalau bom waktu itu sewaktu-waktu pasti akan meledak gitu ya, kalau terjadi ada pemicu-pemicunya gitu ya. Nah, seperti apa sih bom waktu yang dimaksud di sini? Kenapa kita memilih istilah bom waktu ini? Apa sih penyakit ataupun edukasi yang akan kita berikan hari ini mengenai bom waktu yang ada dalam tubuh manusia? Nah, mungkin langsung aja nih Dr. Zirda. Kira-kira apa sih bom waktu seperti apa yang kita maksud kali ini? Silakan. Jadi kalau misalnya kita lihat bom kan bentukannya kayak biasa aja ya Kak ya, warna hitam, abis itu bulat, nggak ada kayak berbahaya sama sekali. Cuma ketika dia tiba-tiba meledak, dia tuh menyebabkan kerusakan yang cukup parah. Nah, sama dengan yang ada di dalam tubuh kita nih, kayak kolesterol namanya. Nah, kolesterol ini dia sebenarnya memang ada di dalam tubuh Kak, memang diproduksi oleh hati untuk membentuk hormon-hormon tertentu sama membentuk vitamin D. Cuma kalau misalnya dia kadarnya berlebihan di dalam tubuh dan lama mengalir di dalam pembuluh darah, maka lama-kelamaan dia akan menyebabkan penumpukan lemak di pembuluh darah tersebut. Lama-kelamaan pembuluh darah akan menyempit sampai nanti ke otak sama jantung, dia akan menyebabkan keluhan kayak nyeri dada atau bahkan stroke. Kalau misalnya udah nyeri dada atau stroke kan perlu penanganan yang cepat ya Kak ya. Nah, kalau misalnya nggak cepat penanganannya, nanti takutnya bisa menyebabkan kerusakan yang lebih lanjut atau yang mengancam nyawa kayak gitu. Jadi emang ada, setiap kita punya kadar kolesterol sendiri gitu ya? Beda-beda kitanya. Cuman mungkin yang akan menjadi penyakit itu ketika kadarnya tinggi gitu. Jadi kalau kolesterol ini dia dibagi menjadi beberapa nih Kak. Dia ada dibagi menjadi LDL atau low density lipoprotein yang kita kenal dengan kolesterol jahat. Nah, nanti yang kalau misalnya dia menumpuk di pembuluh darah atau kadarnya tinggi, dia akan menyebabkan sumbatan tadi. Yang kedua ada high density lipoprotein atau HDL yang kita kenal dengan kolesterol baik. Nah, kolesterol baik ini fungsinya adalah untuk mengangkut kolesterol yang jahat yang berlebihan tadi kembali ke hati dan nantinya diolah lagi dan diharapkan keluar dari tubuh. Yang ketiga ada trigliserida. Trigliserida ini sama berbahayanya dengan kolesterol yang jahat tadi dan juga kolesterol total. Itu juga berbahaya tuh ketika nilainya tinggi dalam tubuh. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan adanya kolesterol tinggi? Tadi ada kolesterol jahat gitu ya. Tentunya kita nggak pengen dong ada penumpukan ataupun kolesterol jahat tersebut di dalam tubuh kita. Sebenarnya apa sih yang menyebabkannya terjadi gitu? Kalau misalnya untuk kolesterol ini kan memang diproduksi dalam tubuh. Nah, dia itu untuk hiperkolesterol ini dibagi menjadi dua. Ada yang dia primer sama sekunder Kak. Kalau misalnya yang primer itu bisa disebabkan karena genetik atau kita sebutnya hiperkolesterolemia familial. Jadi bagi orang tua yang punya riwayat kolesterol familial nih, nanti bisa diturunkan ke anaknya. Nah, pada usia kecil, kan masih kecil kan kadang orang bilang nggak ada kolesterol nih, kayak gitu kan. Tapi ternyata masih bisa kena ke anak-anak. Yang kedua, dislipidemia atau hiperkolesterolemia sekunder. Nah, ini yang disebabkan karena adanya penyakit-penyakit lain, contohnya diabetes mellitus atau hipertiroid dan lain-lain. Yang kedua bisa jadi disebabkan oleh faktor makanan. Kayak makanan-makanan, kan kita banyak tuh Kak nemuin jajanan-jajanan bebas gitu kan. Tapi kadang kita nggak tahu nih kandungan kolesterolnya atau lemak transnya itu ternyata lebih tinggi daripada yang kita tahu. Padahal kan ada batas berapa lemak yang harus kita konsumsi dalam seharinya. Contohnya yang banyak mengandung lemak trans itu adalah kayak
kue-kuean yang dipanggang. Habis itu kayak frozen food, misalnya pizza yang dibekukan atau yang beku-beku. Terus kayak coklat, krim kue, itu banyak banget tuh Kak lemaknya. Udah Kayak makan gitu. favorit semua ya. Iya, jajanan semua. Terus bisa juga nih karena faktor pola hidup yang nggak baik lainnya, misalnya nggak olahraga. Karena kan olahraga itu dia membantu untuk memproses makanan-makanan yang kita makan kan. Kalau misalnya nggak olahraga, kita setelah makan makanan yang banyak, takutnya semua energi kalori itu tertimbun di dalam tubuh. Jadinya lama-lama bisa menyebabkan obesitas, baik obesitas sentral ataupun obesitas menyeluruh. Nah, itu juga menjadi penyebab dari timbulnya hiperkolesterolemia. Yang selanjutnya bisa jadi merokok. Merokok, karena merokok itu bikin tersumbat juga nih Kak pembuluh darahnya, karena ada plak arteriosklerosis yang tingginya kadar lemak sendiri kan menyebabkan plak juga nih. Jadi nanti dia kombinasi semakin cepat lah terbentuk plaknya dan sakit jantungnya. Terus apalagi ya, alkohol juga ya. ya, tapi alkohol emang nggak boleh kan ya Kak, gitu. Itu sih. Nah, ternyata memang makanan-makanan favorit kita kayaknya itu akan, kalau tapi bukan berarti nggak boleh mengkonsumsi makanan tersebut kan, cuman maksudnya cuma dibatasi gitu ya, jangan hantu gitu ya dengan makanan-makanan tersebut karena memang kolesterolnya tinggi gitu ya. Oke deh. Nah, kira-kira gimana sih gejala-gejala yang ditimbulkan, kemudian cara penanganan atau pengobatannya seperti apa gitu ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut bersama Dokter Zirda, Keluarga Sip. Dokter, kita break dulu ya. Dan Keluarga Sip jangan kemana-mana, tetap setia di Sip Talk hanya di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Oke, Keluarga Sip kembali lagi ya di Sip Talk untuk edisi kali ini, dan kita masih ngobrol bersama narasumber kita dari Klinik Risalah Medika ya, ada Dr. Zirda Khairiani, dan kita masih membahas tentang kolesterol ya, yang sebenarnya ini juga termasuk salah satu bom waktu yang ada dalam tubuh manusia yang sewaktu-waktu bisa aja meledak kalau seandainya ada penyebab yang menyebabkannya untuk ini ya, meletus gitu ya, meledak gitu. Dan tentunya kita juga mau tahu nih Dokter Zirda ya, kira-kira gejala dari kolesterol ini seperti apa sih yang akan kita rasakan itu, kita lihat gitu. Kalau untuk gejala kolesterol sebenarnya kalau dari literatur nggak begitu spesifik ya Kak, karena seseorang itu punya keluhan nih, tapi kadang itu tuh belum tentu keluhan kolesterol. Tapi ketika dilakukan pemeriksaan kolesterol, ternyata kolesterol tinggi. Nah, beberapa keluhan yang sering dikeluhkan atau disampaikan oleh pasien adalah yang pertama, terasa berat di pundaknya. Nah, kalau misalnya yang sudah baca sih, ini disebabkan karena kan tadi ada penyempitan pembuluh darah nih, jadinya oksigenasi atau aliran darah ke otot itu berkurang, jadinya terasa pegal. Cuman untuk kuduk terasa berat ini sendiri bisa juga disebabkan oleh penyakit lain seperti sakit kepala atau transient type headache. Habis itu bisa juga memang karena kelelahan otot atau mialgia. Terus yang kedua bisa jadi terasa kebas-kebas di bagian tangan kayak gitu. Sama sih Kak sama yang sebelumnya karena kekurangan oksigen tadi, tapi untuk kebas-kebas di bagian pergelangan tangan atau di tangan sendiri itu bisa disebabkan karena tingginya kadar asam urat atau sakit diabetes mellitus atau hipertensi dan lain-lain. Terus bisa juga adanya nyeri dada kayak yang disampaikan tadi kan Kak, bahwa kalau misalnya tinggi kolesterolnya menyempit di bagian jantung, pembuluh darah jantung, nantinya bisa menyebabkan penyakit jantung koroner dengan tanda-tanda nyeri dada. Terus bisa juga stroke kalau misalnya terjadi penyempitan di bagian pembuluh darah otak. Terus bisa juga kita lihat kadang pada bagian kelopak mata orang yang menderita kolesterol tinggi ini ada kayak kuning-kuning gitu kan, itu lemak atau kita sebut santelasma. Atau bisa juga kelihatan di bagian kulit yang lain penumpukan lemaknya kayak gitu Kak. Di kelopak mata bagian luar ini ya? Bagian luar ini kuning gitu ya? Iya, kuning gitu ya? Kuning bisa terlihat dari situ ya. Nah, untuk pencegahannya sendiri caranya gimana Dokter? Kalau untuk pencegahan berarti kita harus ubah pola hidup nih. Karena kadang untuk kadar kolesterol, kita kan tahu ya kadar kolesterol itu dikatakan tinggi ketika kolesterol totalnya itu lebih dari 200 mg per desiliter. Kalau misalnya dia masih 212 misalnya kan Kak,
keluhannya juga sedikit atau nggak dominan, itu masih bisa diubah dengan gaya hidupnya. Bisa kita lihat perubahan gaya hidup dalam 1 bulan, yaitu dengan cara memang membatasi makanan-makanan yang mengandung lemak trans tadi, yang udah disampaikan tadi, diganti dengan mungkin yang lebih sehat gitu kan. Mungkin dengan makan sayur sama buah, karena kebanyakan dari sayur itu dari buah kan mengandung serat nih. Ternyata serat yang ada di dalam buah itu dia merupakan serat yang larut dalam air dan nanti membantu untuk menurunkan kadar kolesterol di dalam darah. Buah apa aja, terserah sih buah apa aja. Yang paling bagus tuh misalnya nanas karena dia mengandung bromelain. Habis itu bisa juga pir, anggur, pisang, alpukat juga bagus. Terus yang kedua, dengan melakukan olahraga yang rutin. Olahraga yang rutin membantu banyak sel-sel di dalam tubuh, nggak cuma untuk menurunkan kolesterol, tapi bagus juga untuk yang sakit gula atau yang tensinya tinggi. Dilakukan dengan rutin sekitar 4-6 kali dalam seminggu dengan durasi 30 menit dalam sehari. Untuk olahraganya bisa terserah aja, yang paling dianjurkan itu adalah jalan cepat, habis itu bersepeda atau berenang. Yang ketiga, mengurangi merokok atau kalau bisa sih nggak sama sekali ya Kak ya. Emang bahayanya banyak ya. Terus mengurangi atau tidak konsumsi alkohol sama sekali, karena kalau alkohol ini memang dia membantu produksi lemak yang banyak, nantinya bisa menyebabkan hati itu menjadi banyak lemak. Terus menjaga berat badan supaya ideal nih Kak. Karena kalau misalnya seseorang yang obesitas turun berat badannya, nanti otomatis juga membantu untuk menurunkan kadar kolesterol yang tinggi di dalam tubuh. Gitu ya. Oke deh. Jadi emang pola hidup sehat itu sangat-sangat dianjurkan gitu ya. Sebenarnya nggak cuma di kolesterol aja gitu ya. Apapun penyakitnya, yang pasti pola hidup sehat itu harus dijalankan untuk menghindari penyakit-penyakit tersebut. Baik untuk yang usia muda maupun yang usia tua. Nah ini nih yang mau ditanyain nih dari tadi nih. Sebenarnya fakta apa mitos sih yang mengalami kolesterol itu hanya orang yang berusia tua atau anak kecil bisa kolesterol nggak sih? Ya sebenarnya kalau untuk kolesterol tuh kan semuanya bisa kena nih Kak, apalagi kalau misalnya faktor makanannya nggak bagus kan. Nah seperti yang disebutkan tadi bahwa kalau anak-anak bisa juga terkena kolesterol yang hiperkolesterolemia familial tadi. Kalau untuk dewasa itu semua umur bisa, tergantung jenis makanannya. Pun dianjurkan untuk pemeriksaan kolesterol ini biasanya di atas usia 20 tahun tuh udah dianjurkan untuk pemeriksaan kolesterol. Biar kita deteksi dini kan memang iya nggak kolesterolnya itu tinggi apa enggak. Kalau misalnya kita memang tahu kolesterol kita tinggi lebih awal, kan bisa juga kita mengubah pola hidupnya, antisipasi supaya nggak berlanjut menjadi sesuatu yang lebih berbahaya ke depannya. Benar sekali. Tapi kalau bicara tentang kolesterol ini, kan kita kalau seandainya gejalanya masih terasa masih sedikit gitu ya, kita bisa mengubah pola hidup sehat gitu ya, dengan pola hidup sehat. Nah sebenarnya kalau untuk gejala yang kita rasakan itu kapan sih gitu ya kita harus ke dokter ketika merasakan gejala seperti apa, kita harus periksa atau konsultasi ke dokternya gitu? Kalau misalnya memang terasa sesuatu yang nggak enak di badan, misalnya emang berat banget pundak nih rasanya, udah dilakukan stretching mungkin atau pemanasan atau mandi air hangat kayak gitu, nggak juga berubah, atau kebas banget nih Kak, pusing segala macam, boleh konsultasikan ke dokter. Dari dokter nanti akan dilakukan anamnesis, nanya-nanya nih apa sih riwayat keluarganya gimana, makannya gimana, kehidupannya gimana. Abis nanti kita pemeriksaan fisik, dan nanti kalau memang ada tanda-tanda atau riwayat kolesterolnya tinggi sebelumnya, nanti kita lakukan pemeriksaan penunjang, yaitu pemeriksaan kolesterolnya. Jadi kalau udah agak berat gitu ya, udah yuk langsung ke dokter aja gitu ya, karena emang kalau untuk masalah kesehatan jangan ditunda-tunda untuk periksanya ya gitu. Oke deh. Nah ini juga ada fakta dan mitos ini ya, karena orang-orang kan mungkin identiknya kolesterol ini dengan orang-orang dengan berat badannya yang yang tinggi gitu ya, agak gemuk gitu. Nah apakah orang-orang yang kurus yang langsing-langsing kayak kita ini nih gitu ya, dulu ini ada yang kesindir nih ya. Oke, itu bisa terkena kolesterol juga nggak sih, kolesterol tinggi gitu?
Bisa Kak. Bisa ya? Nggak cuman yang gendut-gendut aja sih, tapi yang kayak kita kan ada juga nih orang-orang yang hobinya makan aja gitu Iya, kan, tapi benar. nggak gendut-gendut gitu. Ternyata kolesterolnya tinggi. Atau ada juga yang makannya sedikit tapi memang dari gennya gendut, Bawaannya. bisa jadi kolesterolnya justru nggak tinggi gitu. Apakah kolesterol ini hanya bisa dinormalkan mungkin kadarnya itu dengan pengobatan aja atau gimana gitu? Enggak sih, kalau misalnya kolesterol ini kalau misalnya memang tinggi banget kayak 300 mg per desiliter, terus keluhannya memang berat, berarti kita anjurkan untuk konsumsi obat. Tapi kalau misalnya kita udah konsumsi obat tapi masih makan makanan yang banyak lemak transnya atau nggak ngatur pola hidup, nggak olahraga, itu sama aja nggak kerja nanti obatnya gitu, atau dia bekerja tapi nggak efisien. Jadi memang untuk penurunan kolesterol ini memang dianjurkan yang paling utama itu adalah dengan mengubah pola hidup, Kak. Pola hidup sehat ya. Iya. Oke deh. Nah, terus juga sebagai orang Minang nih ya, kadang kalau bicara masakan Minang kayaknya tinggi kolesterol semua katanya gitu ya. Nah, apakah santan juga termasuk salah satu pemicu dari tingginya kolesterol? Sebenarnya kalau santan ini kan dari kelapa ya Kak, kelapa kan buah. Nah dia itu sebenarnya kalau untuk konsumsi yang dalam batas normal atau dia waktu baru masak itu nggak terlalu tinggi untuk lemak transnya. Tapi kalau misalnya nih, kalau sore-sore masih ada nih gulainya atau kayak rendangnya gitu kan, terus panas-panasin berulang-ulang dengan suhu yang tinggi, nah nantinya yang lemak jenuh di dalam santan tersebut akan berubah menjadi lemak trans yang nantinya akan meningkatkan kolesterol di dalam tubuh kita. Jadi sebenarnya kalau misalnya nggak dipanas-panasin lagi atau habis dalam satu kali makan aja untuk konsumsi santan tuh nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting takaran makannya juga harus diperhatikan ya. Kadang kan orang Minang suka banyak bikin sekali banyak gitu kan, karena makin diangetin makin enak gitu. Tapi kan ada juga ya misalnya orang-orang kita yang makan daging atau makan rendang tadi itu diimbangi dengan timun gitu, katanya biar nggak tinggi tensinya, katanya gula darahnya tinggi gitu, benar ya? Ya nggak apa-apa, atau bisa juga sama dikasih nanas. Nanas tadi sama memang makan sayur sama buah itu penting banget sih. Oke, intinya balik lagi ke sayur buah ya, seratnya gitu seratnya, ya. jangan lupa. Oke, nah itu dia keluarga sip ya pembahasan kita di segmen kedua ini, tentang tadi kita udah bahas juga gejalanya seperti apa, kemudian cara pencegahannya seperti apa, dan kapan kita mesti ke dokter, kemudian makanan-makanan juga yang harus dihindari ya, yang harus kita konsumsi seperti apa. Nah, nanti kita bakal bahas lagi lebih lanjut tentang kolesterol ini di segmen ketiga ya. Jangan kemana-mana, tetap setia di Sip Talk hanya di Sip FM. Oke, kembali lagi keluarga Sip di Sip Talk ya, bersama Dr. Zirda Khairiani ya dari Klinik Risalah Medika, dan tentunya kita masih membahas tentang kolesterol ya dokter ya. Dan di segmen ketiga ini kita mungkin akan lebih banyaknya ke fakta dan mitos ini ya, karena kita akan mengedukasi masyarakat kita juga biar nggak salah-salah lagi tentang kolesterol ya. Dan mungkin tadi beberapa fakta mitos juga sudah kita sampaikan di awal ya, tapi sebelum itu keluarga Sip ini ada pertanyaan dulu yang masuk dari pendengar kita ini dokter. Yang pertama ini, Assalamualaikum Dokter Zirda, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, makanan apa saja penyebab dan penurun kolesterol, katanya. Terima kasih dari pendengar kita. Oke, untuk makanan-makanan yang menyebabkan kolesterol naik tadi adalah makanan-makanan yang mengandung banyak lemak trans, yaitu seperti makanan cepat saji atau makanan-makanan yang deep fried, digoreng dengan menggunakan minyak yang banyak kan. Jadi makanannya itu menyerap minyak kan, sedangkan untuk minyak sehari atau lemak itu sekitar 5 sendok makan sehari. Terus produk olahan kayak krim pada kue, terus juga lagi ya penyebabnya ya. Kalau kayak keju ini enggak? Keju, iya sih, keju juga produk olahan dia Kak. Kalau misalnya daging merah itu bisa juga meningkatkan kolesterol. Kalau untuk makanan-makanan yang baik dikonsumsi itu kayak ikan, terus protein-protein seperti tahu, tempe dan lain-lain. Nggak apa-apa sih sebenarnya untuk konsumsi daging, tapi mungkin nggak setiap hari gitu. Memang dijarakkan atau divariasikan menu hariannya. Terus untuk buah-buahan juga kayak apel, pir, terus nanas,
sama jahe. Untuk herbalnya jahe itu bagus untuk menurunkan kolesterol. Bawang putih juga karena mereka itu mengandung kalau nggak salah isoflavon gitu Kak, yang nantinya membantu untuk menyerap lemak atau mengurangi kadar kolesterol di dalam tubuh. Oke, yang pasti jangan makan daging tiap hari ya. Iya. Nanti kolesterolnya pindah ke dompet loh. Oke deh. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua ini, Assalamualaikum, selamat siang dokter. Apakah kadar kolesterol normal itu berbeda setiap usia? Kalau untuk setiap usia, setahu Ana sih enggak Kak, sama aja. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa kalau kita kan ada 2 pemeriksaan nih, pemeriksaan yang di klinik biasa kita pakai cek darah tepi itu ya Kak ya, pakai glucose. Nah, itu kita ketahui gimana kadar atau nilai kolesterol totalnya. Dari situ bisa sih kita diagnosis untuk dia memang kolesterol tinggi atau enggak. Yang kedua bisa dengan pemeriksaan yang kita tahu kadar-kadar kolesterol yang banyak tadi, gimana kadar HDL, LDL, trigliserida, sama yang kolesterol totalnya itu dengan di rumah sakit biasanya Kak, atau di klinik yang lebih besar itu dengan mengambil darah dari pembuluh darahnya, lalu akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti itu. Tapi sebagusnya kalau misalnya kita di klinik ketemunya cuman yang dengan pemeriksaan glucose nggak apa-apa. Kita bisa tahu nih kadar kalau misalnya total kolesterol lebih dari 200 mg itu udah dikategorikan tinggi sebenarnya gitu. Oke, nah itu udah terjawab ya pertanyaan dari pendengar kita tadi ya. Dan mungkin di segmen ketiga seperti yang disebutkan tadi, kita ke fakta dan mitos ini keluarga sip ya, untuk memberikan edukasi juga buat kita semua. Nah, yang pertama ini Dokter Zirda, apakah kolesterol itu buruk bagi tubuh? Mitos Ya, berarti karena ada baiknya juga ya, ya. ada baiknya karena kan dia diproduksi di dalam hati untuk memproduksi hormon-hormon seperti testosteron, estrogen, terus dia juga membantu untuk produksi vitamin D. Kan vitamin D itu bagus buat tulang. Oke, berarti mitos. Yang kedua, ini mungkin udah dijawab juga ya di segmen sebelumnya ya. Apakah seseorang dengan tubuh kurus tidak perlu khawatir dengan kadar kolesterolnya? Mitos. Kita semua perlu khawatir. Berarti harus was-was juga nih ya keluarga Iya. sip ya. Karena musim hujan ini emang gorengan itu emang enak ya. Gorengan bakso gitu ya Kak. Nah, ini yang sering dikonsumsi ya. Iya. Dan jangan pikir, saya mah nggak gendut, nggak banyak lemak gitu ya, bebas dari kolesterol. Enggak ya ternyata ya. Oke deh. Jadi perlu khawatir juga ternyata keluarga sip ya. Kemudian yang ketiga, apakah kolesterol itu hanya bisa diturunkan dengan minum obat? Mitos. Mitos ya. Karena minum obat tanpa perubahan pola hidup menjadi lebih sehat itu sama aja enggak gitu. Kerjaan menegakkan benang basah gitu ya. Oke. Yang keempat, apakah kolesterol dapat berasal dari makanan saja? Enggak sih, karena sebagian besar juga diproduksi oleh tubuh tadi kan Kak. Sebagian yang lainnya itu memang dari makanan. Oke. Apakah kolesterol tinggi tidak mempengaruhi anak-anak? Mempengaruhi. Mempengaruhi. Bisa jadi yang hiperkolesterolemia familial tadi bisa kena ke anak-anak yang keluarganya dengan riwayat tersebut. Oke, nah kemudian yang keenam, apakah makan makanan yang tidak mengandung kolesterol itu baik untuk jantung? Baik buat jantung, karena kan memang selain kolesterol itu menyebabkan penyempitan pada pembuluh darah, organ-organ vital juga terdampak karenanya. Jadi kalau misalnya kita memang lebih hati-hati untuk konsumsi makanan, lebih banyak makan makanan yang sehat, berarti nantinya jantung kita itu akan lebih terjaga dari kolesterol tadi. Oke, nah yang ketujuh, apakah makan telur dapat menyebabkan kolesterol tinggi? Makan telur yang kayak gimana nih? Kalau misalnya dalam sehari emang makan telur banyak atau tiap hari makan telur, terutama yang kuningnya, itu memang meningkatkan kolesterol. Tapi balik lagi, kita memang harus memvariasikan apa menu kita gitu. Jangan monoton itu aja terus. Karena kan zat gizinya itu berbeda tiap makanan kan. Kalau misalnya kita konsumsi cuman telur atau kayak jeroan ya naik tensi kolesterolnya gitu. Jadi harus diimbangi gitu ya makanannya. Terakhir, apakah setiap orang harus memiliki target kadar kolesterol yang sama? Enggak sih, tergantung masing-masingnya. Kalau misalnya memang dengan penyakit jantung misalnya, mungkin berarti lebih rendah mungkin kolesterolnya gitu. Oke, sip. Udah habis nih contekannya nih ya. Oke deh, di segmen terakhir Dokter Zirda mungkin bisa diberikan kesimpulan atau closing statement kita mengenai kolesterol ini untuk mengedukasi pendengar kita di mana aja berada ini ya, tentang kolesterol. Silakan nih dokter.
Ya jadi teman-teman sahabat SIP FM semua, sebenarnya kita memang punya kolesterol nih di dalam tubuh, tapi kolesterol itu dia diproduksi dengan jumlah yang cukup oleh tubuh. Nah, kita memang harus lebih hati-hati nih dalam memilih makanan atau apapun yang kita konsumsi. Karena sekarang kan banyak banget jajanan-jajanan yang kita temuin di jalanan atau di tempat-tempat yang lain. Kadang kita nggak tahu nih kadar kolesterolnya gimana. Ternyata kolesterolnya tinggi, terus kita makan itu rutin kan. Karena kebiasaan orang Minang tuh kadang tiap sore itu ngopi, ngeteh atau pakai goreng gitu ya kan, kayak gitu. Jadi nantinya lama-kelamaan dia akan menumpuk di dalam tubuh dan menyebabkan keluhan-keluhan tadi. Kalau misalnya keluhannya atau penyumbatan pada pembuluh darahnya itu tebal, dia akan menyebabkan aliran darah ke organ-organ penting itu terganggu dan nantinya takutnya menyebabkan penyakit jantung koroner atau nyeri dada atau bisa juga sampai stroke. Kan kita nggak mau ya Kak, kalau misalnya apa yang kita makan gitu tuh ya. jadi penyakit, kan maunya membawa berkah buat tubuh gitu. Jadi memang jangan lupa olahraga, terus jangan lupa konsumsi buah, konsumsi air yang cukup juga sekitar 2 liter sehari. Terus harus lebih aware lagi. Kita sebenarnya punya tekanan darah tinggi nggak? Atau diabetes mellitus nggak? Atau memang riwayat keluarga kita tuh riwayat kolesterol nggak gitu? Kalau misalnya memang ada penyakit-penyakit seperti itu, nah lebih tinggi lagi resiko kita untuk terkena kolesterol gitu. Oke, luar biasa ya keluarga SIP ya, udah diingetin sama dokter cantik ya. Dan hari ini tentunya kita sudah banyak tahu ini tentang kolesterol nih keluarga SIP. Jadi siapapun, usia berapapun bisa aja mengalami yang namanya kolesterol tinggi ini. Yang penting kita harus tetap stay ini ya untuk menjaga kesehatan, terus juga pola hidup yang sehat pastinya ya. Apalagi kalau belakangan ini emang musim hujan gitu ya, pastinya makanan yang anget-anget gitu ya, yang ada di kulkas frozen food ya, ini tinggal goreng bentar dah bisa disajikan, terus makan didampingi sama kopi atau teh telur mungkin ya buat bapak ya. Nah ini enak banget, enak itu ternyata nggak selamanya indah ya. Oke deh, Dokter Zirda terima kasih atas waktunya hari ini sudah berbagi dengan keluarga SIP ya tentang kolesterol. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya. Oke keluarga SIP, saatnya kita tuntaskan kebersamaan kita dalam program SIP Talk untuk edisi kali ini ya. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan program ini setiap Selasa sekali 2 minggu ya, berarti minggu depan kosong dulu ya. Oke deh. Dan nantikan juga program-program menarik lainnya di Radio SIP FM. Uci pamit, terima kasih dan mohon maaf untuk segala kesalahan kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.